Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mister Mili. Nah, di kesempatan ini aku mau bahas berkaitan dengan persyaratan ataupun berkaitan dengan pengumuman jadwal WPFK, wawancara pengamatan fisik dan juga uji keterampilan untuk instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Pastikan kalian simak video ini sampai tuntas karena ada beberapa poin penting yang akan aku sampaikan di video ini. Dan jangan sampai kalian salah atau kalian gugur pada tahapan WPFK ini. Oke, sebagai informasi pembuka, bahwasanya untuk tes WPFK ini, wawancara, pengamatan fisik, dan juga uji keterampilan dilaksanakan oleh instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, semua formasi, baik kalian yang melamar formasi penjaga tahanan, pemeriksa keimigrasian untuk kualifikasi ijazah D3 seperti perawat, ataupun peranata komputer, ataupun PK Bapas, semuanya akan melaksanakan tes uji keterampilan, wawancara, dan juga pengamatan fisik ini. Langsung saja kita lihat pengumumannya terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang SKB, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan atau WPFK, seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, Kementerian Hukum dan Asasi Manusia tahun 2021. Yang pertama ini adalah peserta yang tercantum dalam lampiran 1 pengumuman ini adalah peserta formasi dan formasi khusus dengan kualifikasi pendidikan dokter strata 2, serta 1 diploma 3 dan SLTA sederajat yang akan mengikuti SKB WPFK. Jadi ada lampiran 1 dan juga lampiran 2. Lampiran 1 itu adalah lampiran dari peserta yang lulus ataupun yang bisa mengikuti tes WPFK, dan juga lampiran 2 itu adalah lampiran yang nama-namanya tercantum bagi peserta yang tidak bisa ikut ke tes WPFK. Nanti akan kita bahas untuk lampiran 2. Sekarang kita ke lampiran 1 dulu. Kemudian poin kedua adalah ketentuan pelaksanaan SKB WPFK adalah sebagai berikut. Jadi ini ada hal-hal wajib yang harus kalian bawa dan juga harus kalian lakukan saat kalian mengikuti tes WPFK. Yang pertama adalah peserta wajib membawa kartu peserta ujian asli dan EKTP. Kartu peserta ujian asli itu kartu yang mana? Nah, kartu yang kalian download pada saat kalian melaksanakan tes kesemaptaan atau tes SKB CAT atau tes praktek yang kalian download saat di akun SSCISN kalian masing-masing. Nah, itu jadi tidak perlu kalian cetak ulang. Kemudian kalian membawa selain dari kartu peserta ujian, kalian juga membawa KTP asli. Jika kalian tidak ada KTP asli, kalian bisa membawa kartu keluarga asli atau kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat berwenang, surat keterangan perakaman pendudukan asli, atau bisa juga membawa surat domisili. Jadi bisa kalian pilih. Tapi saran aku untuk yang menggunakan surat domisili, untuk keterangan surat domisilinya kalian bawa. Jadi bisa kalian pilih KTP atau KK. Jadi jangan kalian bawa dua-dua. Tapi kalau mau dibawa dulu nggak apa-apa juga sih, nggak jadi masalah. Kemudian poin B adalah peserta wajib melakukan swab test PCR atau bisa juga dengan rapid test antigen. Jadi bisa memilih seperti kalian ikut tes SKDCAT atau juga seperti kalian melaksanakan tes kesemapatan kemarin. Jadi bisa memilih antara swab test PCR atau rapid test antigen. Aku rasa ini sudah paham dari kalian pelamar CPNS. Dan untuk poin ketiga adalah peserta wajib menggunakan masker medis. Jadi masih menggunakan masker medis sama seperti tahapan-tahapan tes sebelumnya. Yang keempat atau poin D adalah peserta wajib menjaga jarak. Kemudian yang kelima adalah peserta wajib diukur suhu tubuhnya. Jadi aku rasa kalau untuk pengukuran suhu tubuh ini, alhamdulillah dari sebelum-sebelumnya itu dari peserta tes CPNS tidak ada yang lebih dari 37,3 derajat Celcius. Maka seluruh peserta bisa mengikuti tahapan tes. Poin F adalah peserta memakai ketentuan pakaian sebagai berikut. Nah, ini untuk pakaian atau seragam yang kalian kenakan saat tes WPFK. Untuk pria adalah baju kemeja lengan panjang berwarna putih tanpa corak. Jadi nggak ada motif atau tidak ada corak, hanya putih polos saja. Seperti kalian mengikuti tes pelaksanaan tes SKD CAT kemarin. Untuk wanita juga sama, baju kemeja lengan panjang berwarna putih tanpa corak, dan bagi yang menggunakan hijab atau jilbab berwarna hitam polos. Nah, bagi yang tidak mengenakan hijab, silakan kalian rapikan saja rambutnya. Kemudian bawahannya atau untuk bagian bawahannya ini untuk pria adalah celana panjang berwarna hitam. Kemudian untuk wanita celana panjang berwarna hitam. Tapi untuk yang mengenakan rok juga bisa. Dan untuk sepatu ini hitam tertutup, diperbolehkan selain pantofel. Jadi bisa menggunakan selain dari sepatu pantofel. Sepatu cat juga bisa atau sepatu sneaker juga bisa, tapi hitam polos.
atau hitam tertutup. Dan juga poin ketiga adalah peserta diperbolehkan membawa alat-alat peraga, sertifikat, piagam penghargaan, dan lainnya sesuai dengan keterampilan keahlian yang dimiliki untuk diperlihatkan kepada tim penguji. Nah, tesnya itu adalah WPFK, wawancara pengamatan fisik dan juga uji keterampilan. Jadi biasanya tesnya itu diawali oleh tes pengamatan fisik. Jadi tes pengamatan fisik dulu, kemudian dilanjutkan dengan wawancara, kemudian baru terakhir dilanjutkan dengan tes uji keterampilan. Nah, bagi kalian yang ingin menampilkan atau mungkin kalian sudah mempersiapkan dengan baik di rumah, keterampilan yang akan kalian tampilkan pada tahapan uji keterampilan di depan pewawancara, semua alat peraganya itu kalian bawa sendiri. Jadi tidak disediakan oleh panitia. Jika kalian menggunakan alat peraga, baik misalnya kalian bermain musik, jadi bermain musik misalnya gitar, kalian bawa gitarnya dari rumah sendiri. Semua alat peraga itu kalian bawa. Kemudian jika kalian ada sertifikat ataupun piagam, juga bisa kalian bawa. Sertifikat baik organisasi, mungkin penghargaan, atau mungkin prestasi kalian, ikut juara ataupun lomba apa, silahkan kalian bawa. Untuk nanti sebagai penunjang saat kalian melaksanakan tes uji keterampilan. Bagi yang nggak ada, nggak jadi masalah. Karena sertifikat, piagam itu sifatnya nggak wajib. Jika ada silakan bawa, jika tidak ada nggak jadi masalah. Dan selanjutnya peserta wajib hadir 60 menit. Masih sama ya, untuk peserta masih wajib hadir 60 menit sebelum pelaksanaan atau jadwal ujian WPFK kalian masing-masing. Kemudian bagi peserta yang tidak dapat hadir sesuai dengan hari, tanggal, dan waktu lokasi ujian yang telah ditentukan dengan alasan apapun tidak mendapatkan nilai, alias 0 nilainya. Nah, kalau kalian tidak bisa hadir dengan alasan apapun pada saat pelaksanaan jadwal kalian tes WPFK, jadi tidak mendapatkan nilai atau 0. Bukan gugur ya, tapi tidak mendapatkan nilai. Tapi itu juga tidak bisa kalian ganti, misalnya kalian hari ini tesnya, kalian mau ganti besok, itu tidak bisa. Jadi sesuai dengan jadwal dan juga hari di mana kalian tes sesuai dengan pengumuman pada PDF. Selanjutnya adalah biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan SKB menjadi tanggung jawab masing-masing. Ini sudah pasti ya, karena tes CPNS ini kan gratis. Jadi untuk akomodasi dan sebagainya silahkan kalian bawa sendiri. Peserta yang tercantum dalam lampiran 2, nah ini tadi lampiran 1. Kemudian untuk lampiran 2, peserta yang tercantum dalam lampiran 2 ini, pengumuman ini adalah peserta formasi SLTA sederajat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS dan tidak dapat mengikuti pelaksanaan SKB WPFK. Nah, untuk poin 1 atau lampiran 1 tadi, peserta yang bisa ikut ke tahapan WPFK. Tapi untuk lampiran 2 ini, peserta yang tidak dapat ikut melaju ke tahapan WPFK. Dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin dia tidak hadir saat tes kesemaptaan. Yang kedua, kan ada namanya ukur tinggi badan kemarin pada saat tes kesemaptaan. Nah, untuk ukur tinggi badan ini kemarin masih boleh kan, untuk peserta masih boleh mengikuti tes kesemaptaan tapi tetap diukur tinggi badan. Nah, dan juga hasilnya ada beberapa peserta yang tinggi badannya tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai ketentuan. Untuk pria 165 cm, untuk wanita 160 cm. Jadi yang tidak memenuhi syarat atau tinggi badannya tidak cukup sesuai persyaratan, maka secara otomatis gugur atau tidak bisa melanjutkan ke tahapan WPFK, alias dengan kata lain gugur dalam pelaksanaan tes CPNS tahun 2021 ini. Nah, kemarin ada yang bertanya, Bang, mengapa untuk yang ukur tinggi badan masih boleh tes kesemaptaan? Nah, ini kan kita sebagai panitia baiklah, karena mereka sudah hadir tes ukur tinggi badan, tetapi masih boleh diikut tes kesemaptaan. Nah, kenapa tidak dipulangkan saja? Karena kasihannya, mereka sudah datang jauh-jauh, mungkin ada yang dari desa, tetapi saat di sana tes ukur tinggi badan, mereka tidak bisa ikut tes kesemaptaan, jadi disuruh pulang. Kan sangat disayangkan. Jadi tetap bisa ikut tes kesemaptaan, tapi dengan jaminan itu, mereka hanya sebagai penambah pengalaman, tetapi secara hasil, walaupun nilainya besar pada saat tes kesemaptaan kemarin, mungkin ranking 1 tes kesemaptaan, tapi tinggi badannya tidak mencukupi, tidak sesuai persyaratan. Nah, jadi panitia ataupun instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia ini tidak ada yang namanya toleransi. Tetap sesuai peraturan dan sesuai dengan aturan yang telah dibuat di awal. Jika tinggi badan tidak memenuhi syarat, maka walaupun nilai besar, SKD kalian besar, tes kesemaptaan kalian besar, maka untuk ikut ke tahapan
WPFK itu tidak bisa. Dan ini berlaku hanya bagi formasi penjaga tanah dan juga pemeriksa keimigrasian yang menggunakan ijazah SLTA sederajat. Nah, kan sudah jelas di awal juga kan sudah pengumumannya sudah ada bahwa pengukuran tinggi badan dilaksanakan setelah pelaksanaan tes SKD. Jadi jika kalian masih nekat atau kalian mengakali kemarin, mungkin saat pendaftaran kan kalian disuruh buat surat keterangan sehat dan dengan mencantumkan tinggi badan, mungkin kalian akali yang syaratnya 165 kalian bawa 168, sedangkan tinggi kalian hanya 163. Dan itu konsekuensi kalian sudah tahu bahwa hal tersebut sangat menyulitkan atau akan membuat kalian kecewa. Tapi kalau untuk pengalaman, mungkin ada yang pertama mau gimana sih rasanya ikut tes CPNS, ya nggak apa, nggak jadi masalah. Yang pasti kalian siapkan dengan baik untuk tahun-tahun berikutnya. Dan terakhir aku mungkin mau kasih tahu dengan kalian bahwasan terkait dengan uji keterampilan. Nah, untuk tes wawancara dan uji keterampilan diawali dengan tes wawancara terlebih dahulu. Kalian santai saja, nggak usah kalian tegang menjawab pertanyaan dari pewawancara, karena biasanya pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang umum yang bisa kalian jawab. Dan juga kalian pelajari sajalah apa SOP ataupun mungkin job desk dari formasi yang kalian lamar. Siapa tahu itu bisa membantu kalian dalam menjawab pertanyaan dari pewawancara. Jadi relax aja, relax, enjoy, kalian jawab dengan tegas dan juga lugas. Dan juga uji keterampilan kalian siapkan dengan baik. Dan jangan sampai uji keterampilan ini membuat blunder bagi kalian. Misalnya kalian ingin menampilkan silat, padahal kalian memang nggak ada basic silat, jadi nggak apa-apa. Jangan memaksakan untuk kalian tampil silat. Kalian tampilkan bakat lainnya sesuai dengan passion di diri kalian. Dan juga uji keterampilan ini bukan hanya sebatas silat, PBB ataupun ya, bermain musik. Bisa juga MC, bisa juga kalian dalam bidang editing, bisa juga mungkin dalam bidang kerohanian, membaca Al-Quran juga bisa. Nggak jadi masalah. Jadi semua bakat ataupun semua hal-hal yang berkaitan dengan hobi mungkin passion diri kalian, silakan kalian tampilkan pada saat tes uji keterampilan. Dan aku doakan kalian bisa lolos menjadi CPNS tahun ini, karena tes WPFK ini adalah tes terakhir dan setelah ini nggak ada lagi tes, tinggal yang ada pengumuman kalian lolos atau tidak menjadi CPNS tahun 2021 ini. Tetap semangat, jika nilai kalian rendah di tes pemetaan atau SKD, kejar dan persiapkan baik-baik pada tahapan tes WPFK ini. Siapa tahu di tes WPFK ini nilai kalian melonjak tinggi dan kalian bisa menyaingi peserta-peserta lainnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan aku jawab. Atau bisa kalian tonton juga, bisa kalian lihat juga di IG aku Mili Umri. Insya Allah di sana setiap hari selalu update informasi berkaitan dengan CPNS. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.